Ya, aku izin record biar teman-teman bisa ngeliat lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan semoga puasanya masih lancar sampai nanti maghrib. Semangat teman-teman siang emang tempatnya ngantuk. Jadi semoga teman-teman eh, masih tetap semangat untuk belajar. Oke, mungkin langsung aja kita mulai agar mempersingkat waktu. Baik Kak, mantap. Aku langsung searching aja. Hmm, Nah, untuk sekarang itu apa namanya? PK-nya itu tentang fungsi. Nah, mau tampil. Oh, sip, pas banget. Nah, untuk PK kali ini itu materinya tentang fungsi. Fungsi itu apa sih? Mari kita lihat. Nah, apa itu fungsi? Fungsi fungsi itu fungsi F atau pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap elemen dari himpunan A, yaitu domain, dengan tepat pada satu elemen dari himpunan B, yaitu kodomain. Contoh misalnya teman-teman punya fungsi F gitu. Misalnya fungsi, aduh susah ya gambarinnya. Ya, misalnya fungsi F itu dimetakan tuh fungsinya itu apa? Atau persamaannya itu apa untuk sampai ke himpunan B atau kodomainnya. Jadi ada domain, ada daerah awal, daerah asal, ke daerah hasil. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, tadi kan ada domain sama kodomain. Eh, ya domain atau kodomain, terus ada range juga. Nah, daerah asal domain fungsi y sama dengan fx adalah nilai-nilai x supaya y sama dengan fx terdefinisi. Anggota x disebut domain daerah asal dan daerah y disebut range atau daerah hasil. Jadi teman-teman ada daerah hasilnya atau disebut range. Ada domain, ada daerah hasil. Seperti apa? Kita next lagi. Ya belum ada contohnya. Ya udah, kita lanjut sini dulu. Terus selanjutnya ada aljabar fungsi. Misalkan diketahui dua fungsi fx dan gx. Jadi ada dua fungsi itu ada fungsi fx, ada fungsi gx. Yang akan dioperasikan secara aljabar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Misalnya ada f tambah gx itu sama dengan fx tambah gx. Sudah juga f dikurang gx itu sama dengan fx dikurang gx. Terus ada f itu kali ya, titik itu dot itu kali f dot gx sama dengan fx dot gx atau fx dikali gx. Ada juga f per gx sama dengan fx per gx. Dengan g-nya tidak sama dengan nol. Karena kalau g-nya sama dengan nol, tidak terdefinisi. Oke, aku next. Nah, selanjutnya ada komposisi fungsi. Nah, ini tadi. Ini komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu misalnya hasil dari fgx. Jadi komposisi fungsi itu enak bahasa enaknya fungsi dalam fungsi. Misalnya contohnya ini ada gx. Gx itu kan suatu fungsi nih. Terus di fx-in lagi. Jadi ada suatu ada fungsi di dalam fungsi gitu. Fungsi dari gx sedang gx yang disebut adalah fungsi. Nah, komposisi fungsi sering dinotasikan sebagai misalnya f fgx nih. Jadi dinotasikannya sebagai fogx atau ini dot sorry, bulat tengah gitu kayak O tapi aku nyebutnya O gitu fogx dibacanya F ke posisi G atau F beneran ini kan oh ya beneran beneran G terhadap X karena ini X. Nah ini ilustrasinya contoh misalnya di sini ada X terus dia difungsikan terhadap G. Nah difungsikan terhadap G ini G-nya nanti apa gitu misalnya ada fungsinya jadi sama dengan dia sama dengan GX lalu difungsikan lagi terhadap F. Nah kan ini ada fungsi nih GX di ini lagi terhadap F jadi FY. Y-nya itu sama dengan GX jadi FGX atau FY. Tuh, jadi misalnya H FOG. Jadi dari X ke G ke FY atau FG. Seperti itu untuk komposisi fungsi. Nyampe sini mungkin teman-teman udah paham atau ada yang kelewat. Kalau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Kalau cukup mungkin aku lanjut dulu takutnya teman-teman masih bingung.
Aman teman-teman? Mau kecepatan ya? Oke, aman mungkin ya. Oke, mungkin aku next terlebih dahulu. Oh, ini masih tentang komposisi fungsi. Ini cukup sulit, tapi aku coba bacain aja dulu. Maksudnya sulit dipahami. Jika F dan G memenuhi R itu range ya. Nih, R ini range. Range dari F, ini irisan domain dari G, tidak sama dengan kosong. Dan H merupakan komposisi dari F, dilanjutkan G, ditulis H sama dengan GOF atau G bundaran F, dibacakan G noktaf F atau G bundaran F. Nah, ini bisa noktaf juga. Dia sama dengan HX, G sama dengan GY, sama dengan GFX karena H. Ini mungkin teman-teman di notes aja karena kayaknya tidak perlu dipahami banget. Tapi untuk catatan aja. Selanjutnya, nah, begitupun untuk komposisi tiga fungsi akan berlanjut sama ya. Untuk tiga fungsi berarti tadi kan dua fungsi doang ya. X. Jadi fungsi dalam fungsi. X ini adalah suatu fungsi. Terus fungsi X ini difungsiin lagi dalam F. Terus difungsi lagi dalam G. Jadi fungsi dalam fungsi dalam fungsi. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya atau dalam kehidupan sehari-harinya apa ya? Dia punya fungsi, tapi difungsiin lagi. Contohnya misalnya, apa susahnya contohnya? Nanti aku coba cek contohnya. Aku masih belum kebayang. Sifat. Sifatnya itu tidak komutatif. FOG itu tidak sama dengan GOF. Tidak asosiatif. FOG itu nggak bisa asosiatif, nggak bisa ditukar ya. Dan tidak terdapat unsur identitas. Itu misalnya IF. Terdapat unsur identitas. Misalnya FOI berarti IOF sama dengan F. Oke, coba next dulu. Nah, contoh ini ada tadi kan eh, definisi fungsi udah, terus komposisi fungsi udah. Selanjutnya ada inverse. Inverse itu atau biasa teman-teman kenal itu kebalikan, kebalikannya dari kebalikan. Nah, definisi jika fungsi f a dipetakan ke b ditentukan dengan aturan y sama dengan fx, maka inverse dari f adalah f inverse. Ini inverse ya. F negatif satu itu inverse. F inverse b ke a dengan aturan y sama dengan f inverse y, maka y sama dengan fx, x sama dengan f inverse y. Atau cukup memindahkan f saja. Perhatikan rumus berikut. Ini rumusnya. Nah, mungkin teman-teman kalau ngeliat kayak gini masih dalam bentuk, masih bingung ya karena dalam bentuk aljabar atau y atau x atau dalam bentuk huruf. Nah, selanjutnya bakal ada contoh dalam bentuk angka. Belum nih sifatnya. Sifatnya dulu. Sifatnya itu ada seperti berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Invert tuh kayak kebalikan. Contoh misalnya ini x ke y. Berarti teman-teman harus bisa dari y ke x bisa dibalikin. Misalnya y ke z. Berarti teman-teman bisa balikin dari z ke y. Itu invert. Misalnya y ke z atau GOF. Berarti teman-teman harus bisa inversin yaitu balikinnya. Ini contohnya. Ini rumus-rumusnya. Ini rumus cepatnya. Teman-teman bisa baca aja. Kalau misalnya fungsi ini, berarti fungsi inversnya ini. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya tadi kan dengan menggunakan langkah ini cara biasa. Cara biasa teman-teman. Misalnya teman-teman punya Y sama dengan ini nih. Y sama dengan X plus 3 per 4X plus 1. Nah, teman-teman ditukar nih, dipindahin dulu, ditukar dulu nih. Jadi di sini, Y-nya sini. Terus, teman-teman dikalin aja nih, 4X nya kesiniin. Berarti kan 4X plus 1 kali Y nih, kayak gini nih. Dikaliin pakai distribusi, kali pelangi. Nanti hasilnya ini. Nah, teman-teman jadi X-nya itu di sebelah, jadiin X-nya itu di sebelah kiri. Ini kan fungsinya di sebelah kiri, X-nya di sebelah kanan. Nanti pindahin jadi X-nya sama dengan bla 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 gitu. Untuk inversin. Terus kayak gini nih. Nah, ini kan ada dikaliin distribusi ini. Asosiatif. Lanjutnya terus. Ini kan
masih ada X di sini nih. X-nya dipindahin ke sebelah. Caranya gimana? Ya udah dipindahin aja. Ini tiganya ditaruh di sebelah, jadi plus 3 jadi negatif 3 min 4 X. Nah, ini dikeluarin, distribusiin. Jadi 1 min 4 Y, X-nya keluar. Karena kan kalau misalnya ini kan biar X-nya keluar diri. X-nya keluar, habis itu kan Y ini Y min 3. Y min 3 jadi per, ini pindah ke bawah. Jadi per 1 min 4 Y. Jadi X min Y min 3. Jadi X-nya itu jadi inverse. Jadi F min 1 F inverse Y sama dengan seperti ini. Aduh, ya seperti ini. Terus kan ini masih Y min 3. 1 min 4 Y. Nah, Y-nya itu diganti X. Kalau misalnya F, F inverse X. Karena kan tanya F inverse. Udah dengan cara 4X-nya tidak sama dengan 0 dan X tidak sama 1/4. Nah, ini cara cepatnya. Ntar dulu deh. Cara biasa teman-teman paham nggak? Cara biasa. Sok, teman-teman baca dulu sok. Kalau aja masih kurang paham. Untuk cara biasa paham. Oke, mungkin lanjut cara super dulu. Cara super, paham. Cara supernya itu, ini kan tadi kan ini ya, sesuai dengan definisi di mana? Sesuai dengan definisi sini. Ini kan bentuknya itu per ya, per. Berarti per tuh pakai yang ini nih. Nah, kayak ini nih. Cara cepatnya itu pakai ini. Dijadiin min dx plus b. Nah, ini. Lihat. Nah, sama ya. Ini cara supernya. Jadi misalnya teman-teman diketahui AX. Nah, gini. A-nya itu kan AX ya. A-nya itu berarti satu ya di sini. Plus B-nya itu 3. C-nya itu 4. D-nya itu satu. Berarti inverse-nya tinggal jadiin min dx plus b. Cx min A. D-nya itu kan tadi satu. Berarti min X. Min dx kan min X. D-nya itu satu. Plus B. Sama plus B berarti plus 3. C-nya itu 4X. Min A. A-nya itu kan satu. Berarti min A min satu. Ya jadi plus satu. Kenapa jadi plus satu ini? Ya terus jadinya ketemunya ini tinggal dibalik aja. Dikali negatif. Biar hasilnya enak. X-nya di depan. X min 3. Ini jadi dikali negatif. Jadi satu min 4X. Satu kan dikali ini. Seharusnya kan jadi min 4 nih. 4, min 4X. Min satu. Sebenarnya ini aja juga udah bisa sih. Cuma ini biar hasilnya bentuknya sama aja. Kalau teman-teman jawab ini aja udah benar sih. Ini tuh cuma biar bentuknya sama kayak gini nanti jadi. Sama kayak ini. Ini tuh sama dengan kok sama. Nah, jadi hasilnya bakal sama sama kayak perhitungan biasa. Ini cuma pakai cara cepat aja. Seperti itu. Untuk penggunaan cara cepat. Mungkin sampai sini terlebih dahulu, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Ntar aku nanti akan dulu. Oke, udah cukup. Lanjut. Oke, oke. Next. Nah, ini contoh keduanya. Ini contoh ini apa? Kalau syarat itu buat apa, Kak? Syarat yang oke. Sip, mantap, Bro. Mantap aja pertanyaannya sebentar. Ini mau gue salah. Sip. Untuk syarat, aku udah mantap. Nah, ini. Bentar lagi. Untuk syarat itu, sebenarnya kalau misalnya ini syaratnya itu, ini tuh satu satu min 4X itu nggak boleh sama dengan nol.
Berarti di bawahnya ini nggak boleh sama dengan nol, karena kalau misalnya ini sama dengan nol, jadi kan ini kan satu min 4x sama dengan nol, bawahnya kan satu min 4x ini sama dengan nol, tidak boleh sama dengan nol. Berarti x sama dengan 1/4. Berarti x-nya itu nggak boleh 1/4, karena kalau x 1/4 berarti dia sama dengan nol. Coba teman-teman cari berapapun dibagi nol, misalnya 5 bagi nol, x bagi nol, berapa bagi nol, pasti hasilnya tidak terdefinisi di Photomath atau dimanapun. Di kalkulator pun nggak bisa. Jadi berapapun dibagi sama nol gak bakal bisa terdefinisi. Jadi syarat ini buat apa ya? Buat pelengkap aja sih. Buat pelengkap tuh buat apa ya? Kayak misalnya teman-teman makan mie goreng, kayak ada bawang gorengnya aja gitu. Jadi buat pelengkapnya aja biar teman-teman definisi ini atau ngeselesainya itu dengan sempurna gitu. Itu sih paham nggak? Maksudnya nangkap nggak? Ini kalau syarat tuh buat ada per ada aja. Kalau yang nggak ada per nggak ada syarat berarti. Syaratnya pokoknya per yang di bawah penyebutnya nggak boleh sama dengan nol. Seperti itu sih. Gimana Eja sudah kejawab? Makanya 4x sama dengan plus satunya ditukar 4. Iya benar bisa. Ya itu sama dengan tukar biar. Eh nggak juga sih. Tapi kalau nggak ditukar juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya pasti sama. Misalnya 4x sama dengan 1. 4x sama dengan 1. 4x sama dengan 4x plus 1 sama dengan 0. -1/4. Sama aja sih. Bisa aja. Tapi sebenarnya ditukar tuh buat biar biar sama kayak ini, karena dia mau menyamak sih mau dibandingin sama nilai asli. Sebenarnya kalau nggak tukar kayak gini juga boleh, jadi paling nanti syaratnya jadi gini: 4x tuh 4x plus satu plus satu sama dengan nol, ya gitu lah. Jadi 4x 4x-nya sama dengan 4x sama dengan -1, x sama dengan -1/4. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan -1/4. -1/4, ya gitu. Paling jadi beda di ininya doang. Tapi overall hasilnya sama kok. Seperti itu. Ditukar tapi ubah tanda ya Kak. Ditukar tapi ubah tanda gimana tuh? Oh iya, ditukar tapi ubah tanda ya Kak. Ubah tanda yang mana? Eh, ubah tanda gimana maksudnya? Oh iya benar, karena ini dikali eh karena ini dikali negatif. Karena ini dikali negatif. Ini dikali negatif, ini dikali negatif. X-nya kan negatif nih jadi plus, sedangkan tiganya yang plus jadi negatif. Ini juga empatnya kan positif sih dulu. Jadi dikali negatif karena pasti bakalnya juga jadi negatif, makanya dikali negatif. Ya kalau ditukar. Ya betul. Betul betul betul. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Oke. Mungkin aku aja dulu ya. Nah, tadi kan contoh dari inverse ya. Nah, selanjutnya contoh dari komposisi. Contoh dari komposisi itu seperti ini. Misalnya, ini ada GOFX. Dia mau cari fungsinya itu gimana. Jadi kita GOFX itu kan sama dengan GFX, fungsi fx di fungsi G gitu. Nah, sedangkan ya GFX sama dengan ini. Nah, terus fx-nya itu kan kita masukin nih x min 3 sama dengan x min 3-nya itu fungsi fx-nya. Seharusnya diketahui nih. Pasti diketahui kok, diketahui fungsi GOFX ini. Ini fungsinya. Terus fungsi fx-nya ini.
diketahui ini seharusnya ini aku nggak ada contoh soalnya, nggak ada soalnya. Ini hasilnya. Pokoknya fungsi G efeknya ini dan efeknya ini. Terus dia mau cari fungsi GX-nya itu apa? Nah, ini eh, G of X. G of X kan sama dengan G of X. Terus G X min 3 ini sama dengan. Nah, kita misalin T-nya itu T sama dengan X min 3. Maka X sama dengan T plus 3. Buat misalinnya gimana? Buat misalinnya itu teman-teman bisa lihat biar dia tuh jadi T. Misalnya ini X min 3. Berarti T-nya plus 3. Biar jadi T doang. Soalnya kalau misalnya X sama dengan T plus 3, dimasukin coba T plus 3. Berarti kan T plus 3 dikurangin 3, berarti T doang. Nah, jadi T doang. Itu. Nah, terus selanjutnya T-nya dimasukin T plus 3. T plus 3 plus 3. X-nya itu kan jadi T plus 3. T plus 3 tambah 3 lagi. Jadi T plus 3 kuadrat. Jadi T sama dengan T plus 6 dikuadratin. Udah tinggal dikuadratin biasa jadinya kayak gini. T kuadrat plus 12 T plus 36. Ini kan masih T. Kita ubah T-nya dalam bentuk X. Jadi X kuadrat plus 12X plus 36. Seperti itu. Untuk mencari fungsi GX dari G of X. Ini kan gak diketahui fungsi GX-nya. Nah, coba ya teman-teman dari GX masukin eh, X-nya itu X-nya itu fungsi dari fx, X-nya itu X min 3. Nanti hasilnya ini gini lagi. Jadi dia tuh dibolak-balik doang gitu. G of X, ya nyari GX. Karena fx-nya X min 3. Jika X-nya X min 3. Seperti itu. Nyampe fungsi komposisi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ataukah sudah cukup? Boleh teman-teman kalau mau memahami dulu. Oke, udah jempol tuh. Udah, yang lain gimana? Gitu udah jempol. Kena panas dulu. Ini nextnya gimana? Nah, nextnya itu ke latihan soal. Nah, ini ada latihan soal. F, F dan G didefinisikan sebagai berikut. Ini contoh soal UTBK 2022 tentang PK, soal nomor 67. Fungsi, iya bentar gimana? Oke. Fungsi F dan G didefinisikan sebagai berikut. Ini fungsi F, ini fungsi G. Nah, absis terkecil semua titik potong grafik fungsi F dan G. Nah, absis terkecil semua titik potong. Di sini teman-teman bisa lihat titik potong. Titik potong itu berarti mereka berpotongan. Berpotongan itu yang berarti mereka berdua punya nilai yang sama. Berarti Fx sama dengan Gx. Sok, teman-teman masukin fungsi Fx sama Gx-nya. Jadi 1 min X kuadrat sama dengan 3 min 3X. Nah, sok teman-teman cari fungsi X-nya berapa. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Karena nanti bakal ada dua seharusnya. Karena ini kan kuadrat ya. Jadi teman-teman nanti ini terus nyari karakteristik kuadratnya. Tip berapa? Nanti ketemu eh, dua nilai ini. Tadi nilai yang paling kecil itu berapa? Jawabannya adalah itu. 1 min X kuadrat sama dengan 3 min 3X. Dipindahin. Nanti tulisannya X kuadrat sama X kuadrat min 3X. Kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0 ya berarti. Aduh, 3 lagi. Sama dengan 0. Terus tadi akar sama kuadratnya. Gimana teman-teman? Ada yang ketemu? C bukan Kak. Oke. Dari Anis C. Dari yang lain gimana? Nice, nice. Aku juga. Oke, sip. Juga. Ya, jawabannya C, guys. Bentar ya. Nah, ini ada penjelasannya. Nah,
Cara menentukan titik potong dengan cara animasi substitusi. Nah, ya kayak gini. Jadi kan tadi kan titik potong ya. Titik potong itu misalnya A sama B titik potongnya berapa. Nah, itu tuh berarti A sama B itu nilai sama. Oke, titik potong itu pada saat mereka tuh sama gitu. Namanya juga ada titik yang berpotongan. Cara teman-teman eh, A sama B lagi jalan nih. Mereka berpotongan berarti pada saat mereka berdua tuh ketemuan gitu. Mereka berdua tuh berpotongan. Nah, sama ini juga berpotongan berarti fx sama dengan gx. Dicari, nanti ketemu x kuadrat min 3x plus 2. Cari persamaan kuadratnya. X-nya berapa, berapa? X-nya kan ada min 2 sama min 1. Nah, di sini karena dicari itu tadi absis paling kecil, berarti nilai paling kecilnya itu negatif 1. Jadi jawabannya C. Betul tadi. Oke, tinggal dikit. Oke, selanjutnya next. Ini juga, ini gampang nih. Tip nah ya. Ini prediksi UTBK pas di 2004 dulu, TPS. Itu kenapa? Soalnya 2004 jadi lebih gampang. TPS, PK, 2004. Pas itu. Jika F sama dengan 1/X, sama dengan X, berarti apa nih? Inverse-nya berapa? Jika inverse A sama dengan -1. Berarti teman-teman harus nyari, dimasukin dulu nih. Dimasukin dulu. Nah, coba. Berarti F ini 1/X dicari dulu, baru diinversi nanti A-nya. Kalau sebas aja ya, begitu langsung bahas ya. Nah ini, udah dijawab ya. Iya betul satu. Wih cepet amat Davir. Betul satu. Misalnya seperti ini. Nah ini, dia kan nyari A-nya berapa. Dimasukin dulu nilai dari ininya, nilai dari fx-nya. X kan berarti 1/X. Dimasukin dulu, dimasukin, habis itu diinversin. Tuh, ini kan 3 kali -1. Berarti dia cari ini -1. X-nya -1. Di, diinversin, nanti ketemu. Hasilnya satu bener Davir. Hasilnya satu untuk yang soal udah sih. Nah, ya udah selesai. Udah mungkin terkait fungsi. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari fungsi tadi, fungsi biasa, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Inverse berkebalikan, komposisi itu di dalamnya. Jadi fungsi dalam fungsi. Gitu. Mengolahnya, jadi ada olahannya lagi. Misalnya contohnya teman-teman punya sosis. Sosis itu kan pengen diolah. Udah diolah, ternyata diolah lagi, dikepizzain gitu. Jadi GX-nya, misalnya efeknya itu sosis gitu. X-nya itu sosis. F-nya itu pisau jadi digunting-gunting, dimasukin fungsinya. Terus ternyata habis udah digunting-gunting, jadi dong potongan sosis, dimasukin lagi ke fungsi selanjutnya yaitu pizza gitu misalnya. Pizza kan ada komponen-komponen lainnya, jadi dimasukin lagi. Jadi fungsi dalam fungsi gitu. Setelah dioperasiin lagi. Seperti itu sih eh, pengimplementasiannya mungkin ya, dalam bentuk dunia nyata. Ya begitu. Mungkin untuk ini gimana teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah dicukupkan terkait fungsi? Berarti Rangga udah. Oke deh, kalau misalnya udah berarti waktunya juga tinggal 5 menit lagi. Nah, aku stop share aja. Cing. Oke deh, mungkin ya mantap. Sebelumnya aku mau aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir juga, yang tadi juga PM juga terima kasih buat teman-teman yang hadir. Aku belum sempat penutupan tapi udah habis duluan waktunya dan sekarang alhamdulillah sisa lumayan lah. Mungkin boleh teman-teman, hayu yang mau camp kita dokumentasi terlebih dahulu. Apa namanya? Buat nanti presensi. Ini presensinya aku kirim deh. Iya sama-sama. Iya, kok kan udah banyak. Nah, bisa. Oke deh. Semangat. Oke, mungkin gimana ada yang mau camp lagi? Cukup kayak sekarang aja ya. Kayak
Nah, oke ada lagi tuh Raden. Oke deh, foto ya. Kita dulu. Ini mana? Nah, satu, dua, tiga. Bentar aku save dulu. Lagi, satu, dua, tiga. Sip, sudah. Teman-teman jangan lupa foto di device teman-teman juga ya. Buat kita selfie. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Mungkin nanti pas teman-teman buka lah atau teman-teman ya buka puasa lah. Eh, atau besok aku kirim buat latihan soal beberapa lah dikit paling 5 soal aja. 5 soal latihan soal. Gak usah perlu dikumpul apa enggak ya? Nggak tahu deh. Nanti aku infoin dikumpul apa enggaknya. Tapi nanti aku kirim buat teman-teman belajar. Coba teman-teman kerjain. Nah, mungkin besok aku kirim atau lusa. Terus nanti minggu depannya aku kirim kunci jawabannya. Biar teman-teman bisa belajar juga. Kira-kira udah bener apa enggak. Jadi mungkin dari aku cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semangat teman-teman semua. Selamat berpuasa. Jangan lupa istirahat. Jangan terlalu maksain ya kalau teman-teman sanggup. Ya, sama-sama guys. Terima kasih. Ntar lo record. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.